Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Bagian utama dari kita berjemaat adalah belajar kebenaran. Tadi kita sudah menyanyikan puji-pujian. Siapa di sini menikmati puji-pujiannya? Nah, amin. Saya menikmati puji-pujiannya. Jadi kita adalah jemaat yang berbeda dengan banyak gereja lain yang konsepnya itu entertainment. Banyak gereja yang besar-besar, Anda akan lihat mereka punya suatu tim singer, bukan hanya ada mimpi nyanyi, mereka ada singer, ada apa segala macam. Kadang-kadang lampunya agak redup. Nah, kita tidak melakukan itu. Mengapa? Karena kita bukan menjadi penonton di sini. Makanya kadang-kadang saya hati-hati juga kalau saya mau menyapa yang misalnya ikut YouTube. Kalau Anda sedang sakit atau di luar kota Anda ikut YouTube, saya tidak mau sebut Anda penonton saja. Tapi Anda mungkin mengikuti dari jauh, ya. Tapi apalagi yang hadir di tempat ini, kita bukan penonton saja. Dan satu hal yang indah adalah, tadi saya dengarkan, jemaat ikut menyanyi, ikut menaikkan suaranya. Jadi kita harus ikut berpartisipasi, bernyanyi. Bukan datang untuk dengarkan konser, begitu. Tidak ada konser di sini. Oke, baik. Mari kita buka Alkitab kita. Dan sesudah puji-pujian yang begitu indah, kita mau belajar firman Tuhan. Dan kita mau melanjutkan di dalam Matius pasalnya yang ke-23. Pasal ini cukup panjang. Di dalam Injil Matius memang pasalnya panjang-panjang rata-rata. Oleh karena itu kita sudah cukup lama di Matius pasal 23, tapi saya ingin mengajak kita melihat 3 ayat yang terakhir hari ini. Yaitu ayat yang ke-37, 38, dan 39. Oke, Matius pasalnya yang ke-23, ayat 37 sampai 39. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan. Jemaat silakan perhatikan dengan seksama dalam Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi bagimu. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Karena apa yang Engkau katakan sebagai pengajaran, sebagai kebenaran, ternyata Engkau catatkan supaya kami juga memahaminya, mengertinya. Sungguh adanya Alkitab di tangan kami adalah mukjizat hasil kerja Roh Kudus yang menginspirasikan dan kemudian memelihara. Sehingga sekalipun diserang, mau dihancurkan, mau dikorupkan, namun tetap murni tersedia bagi kami sampai hari ini. Dan Tuhan, kami ingin belajar darinya. Tentu Tuhan, kalau Engkau sudah memelihara firman-Mu, namun kami tidak mau mempelajarinya, sungguh itu menjadi sia-sia. Tapi kami tidak ingin firman-Mu sia-sia. Kami ingin firman-Mu berkuasa, berbuah dalam hidup kami. Oleh karena itu bantu kami, tolong kami untuk memahami dan melakukannya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pasal 23 sering disebut sebagai pasal yang keras. Karena 8 kali Tuhan kita mengucapkan celakalah. Celakalah katanya, wow dalam bahasa Inggrisnya. 8 kali saudara kasih Tuhan. Terhadap orang-orang di Yerusalem, terhadap para imam, terhadap orang-orang Farisi. Dan mungkin kalau kita mendengarkan Tuhan Yesus berbicara dengan begitu keras, atau siapapun berbicara dengan begitu keras, berbicara dengan begitu tajam kepada kelompok ini, mungkin kita berpikir bahwa Tuhan kita membenci mereka. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan kita begitu marah, begitu murka, begitu membenci orang-orang ini, sampai 8 kali disebut celakalah kamu, celakalah kamu. Bahkan dia menggunakan ilustrasi yang begitu keras, kamu ini seperti kubur katanya, yang dilabur putih-putih. Ya, kamu ini seperti orang-orang yang penuntun orang buta dan lain sebagainya. Oh saudara, namun ternyata
Tuhan kita memang marah, tapi dia tidak membenci mereka. Tuhan kita memang murka dengan orang-orang yang munafik ini, tapi dia tidak membenci mereka. Dan ini terlihat dari 3 ayat yang baru saja kita baca. Bahkan kita melihat bahwa Tuhan kita sangat mengasihi mereka. Dan Tuhan kita sudah berbuat banyak untuk mereka dan akan berbuat lebih banyak lagi. Tuhan kita paling tahu bahwa tidak lepas beberapa hari sesudah peristiwa di pasal 23 ini, dia akan naik ke atas kayu salib demi orang-orang yang sedang berdebat dengan dia ini. Demi orang-orang yang sedang di hadapan dia, sedang menggertakkan gigi, sedang marah dengan Tuhan. Tuhan kita sebentar lagi akan naik ke atas kayu salib untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itu Tuhan kita penuh dengan kasih sebenarnya. Hanya saja permasalahannya di mana, saudara? Permasalahannya tertangkap dalam satu frase atau dalam satu klausa yang ada di akhir dari ayat 37 yang akan menjadi tema kita, judul khotbah kita pada hari ini. Yaitu satu pernyataan Tuhan kita. 3 ayat terakhir, 3 kata terakhir dalam ayat yang ke-37. Yaitu apa? Permasalahannya adalah kamu tidak mau. Kamu tidak mau. Allah mengasihi tapi kamu tidak mau. Dan hari ini saudara kasih Tuhan, kita ingin mempelajari dari deklarasi Tuhan ini. Kamu tidak mau. Kita akan melihat ada konteks yang harus kita pahami. Kenapa ini menjadi suatu tuduhan yang begitu serius dan apa dampaknya dan lain sebagainya. Ada tiga konteks yang ingin saya ajak kita lihat. Ketika Tuhan kita berseru, kamu tidak mau. 3 konteks yang penting untuk kita pahami. Apa itu saudara yang kasih Tuhan? Konteks yang pertama, ketika Tuhan kita berkata, kamu tidak mau. Konteksnya adalah, sekalipun Allah mau, kamu tidak mau. Okay. Sekalipun Allah mau, sekalipun Tuhan Yesus mau, kamu yang tidak mau. Coba kita lihat, apa yang Allah mau, apa yang Tuhan Yesus mau lakukan. Coba kita perhatikan seksama lagi ayat yang ke-37. Dikatakan di sini, Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin. Di sini ini menyatakan keinginan Tuhan, kemauan Tuhan. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tentu Tuhan menggunakan metafora di sini. Tuhan bukan ayam, apalagi kita juga bukan anak ayam. Tapi ada suatu metafora bahwa aku ingin mengumpulkan anak-anakmu. Tuhan bicara dengan Yerusalem. Yerusalem adalah kota, nama kota, tapi Yerusalem melambangkan umatnya di situ. Israel. Dan anak-anaknya berarti orang-orangnya. Anak-anak Yerusalem adalah orang-orang Yahudi. Adalah penduduk Yerusalem, penduduk Israel pada umumnya. Dan apa yang Tuhan ingin lakukan? Katanya dia ibaratkan dia itu seekor induk ayam yang mau mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Ayam yang mengumpulkan anak-anak ayam di bawah sayapnya. Apa itu, saudara? Itu menggambarkan perlindungan yang jelas, menggambarkan kasih, tapi yang jelas menggambarkan suatu hubungan persekutuan. Menggambarkan bahwa ada induk dan ada anak. Anaknya ini mau berlindung di bawah induknya. Induknya mengembangkan sayapnya. Suatu tawaran, ayo ketika ada bahaya. Ketika ada ular yang datang mungkin. Saya tidak tahu ada nggak yang pernah main permainan anak-anak ayam dan ular. Terus ada induk ayam. Saya sendiri agak jarang main ini. Mungkin masa kecil saya agak sedikit kurang gitu ya. Jadi katanya ada satu jadi induknya. Lalu yang lain jadi anak-anaknya harus dipegang di belakangnya. Terus ada satu mau jadi ulernya begitu atau apalah, ular atau rubah atau apa gitu kan. Jadi harus tangkap anak yang di belakangnya dan ibunya begini muter-muter terus. Jadi ada induk ayam dia mengembangkan sayapnya dan berkata bahwa ayo anak-anakku berlindung padaku, dia mau. Berkali-kali aku ingin, Tuhan mau. Tapi yang digambarkan di sini adalah adanya suatu persekutuan dengan Tuhan. Ada orang yang bisa datang kepada Tuhan, berlindung pada Tuhan. Seperti anak ayam berlindung di bawah induk ayam. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kenyataannya adalah manusia sudah kehilangan persekutuan ini. Manusia sudah putus hubungan dengan Tuhan ketika kita memberontak.
Ketika kita berkata, tidak Tuhan, aku tidak mau, aku putus hubungan dengan Tuhan, aku memberontak kepada Tuhan. Dan ini dimulai dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa tadinya berada di bawah perlindungan Tuhan yang luar biasa. Mereka ada di Taman Eden. Tetapi Tuhan memberikan pilihan kepada mereka, apakah kamu mau terus di dalam kasihku atau kamu mau memberontak? Dan mereka memilih untuk memberontak. Mereka memilih untuk lebih percaya kepada iblis yang berkata bahwa Allah jahat. Allah melarang kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Karena Allah tidak ingin kamu menjadi Allah. Allah jahat, Allah cemburu akan kealahannya. Dia tidak mau kamu menjadi Allah juga. Oh saudara, Adam dan Hawa waktu itu memilih untuk lebih percaya kepada ular. Dan demikian seterusnya semua manusia. Beberapa waktu lalu saya pernah berkata bahwa Alkitab kita ini bisa digambarkan sebagai pertarungan antara dua kota. Satu kota menggambarkan Tuhan, satu kota menggambarkan dunia. Apa dua kota itu? Kota yang menggambarkan Tuhan adalah Yerusalem. Dan kota yang menggambarkan dunia adalah Babel. Di dalam Alkitab seperti ada pertarungan, ada Yerusalem dan Babel di sini. Manusia di Babel, yang pertama sekali kata Babel muncul dalam Alkitab adalah membuat menara Babel. Itu di Kejadian pasal 10 dan 11. Membuat menara Babel untuk melawan Tuhan. Itu adalah Babel yang pertama kali disebut. Dan Babel itu akan disebut lagi sampai dengan kitab Wahyu, di mana di situ ada Babel. Ada Babel misteri besar, pelacur besar, ada Babel yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Oh, rupanya Babel itu mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Tapi Yerusalem juga demikian. Yerusalem mulai dari kitab Kejadian. Melkisedek disebut Raja Salem. Gitu. Sampai kepada kitab Wahyu juga, di mana di kitab Wahyu akhirnya ada Yerusalem baru yang turun dari sorga. Jadi Yerusalem adalah gambaran dari umat Tuhan sebenarnya. Tetapi Yerusalem yang duniawi ini dipilih oleh Tuhan menjadi ibu kota Israel pada waktu itu. Direbut oleh Daud. Daud menaruh ibu kotanya di Yerusalem. Ternyata gagal. Padahal ini sudah perwakilan yang terbaik dari manusia. Kadang-kadang kita mau menyalahkan Adam. Kenapa Adam makan buah itu? Tapi kenapa kita menyalahkan Adam? Apakah kalau kita ada di posisi itu kita akan lebih baik? Kita yang sudah berdosa, kita yang sudah punya sifat dosa ini, apakah kita berpikir kita akan lebih baik daripada Adam yang waktu itu tidak punya sifat dosa? Oh, andai kata saya ada di Taman Eden, lalu ada dikelakar-kelakarkan, ya kan? Coba Adam dan Hawa, orang Cina, orang Manado, orang apa, dimakan ulurnya katanya. Gitu. Bukan apelnya yang dimakan, bukan apel juga sih. Ya. Tapi itu kan bohong-bohongan semua. Cuman joke saja. Siapapun yang ada di sana, Adam sudah perwakilan terbaik manusia. Karena dia diciptakan tanpa ada kesalahan dan dia memilih untuk memberontak. Kita lihat lagi, Tuhan pilih. Tuhan marah dengan Yerusalem. Yerusalem adalah Israel. Kenapa bisa ada Israel? Karena Tuhan pilih Abraham. Abraham sudah pilihan yang terbaik. Dia adalah orang beriman, bapak orang beriman. Dia berani mempersembahkan anaknya Ishak untuk Tuhan. Siapa di sini di antara kita yang bisa berkata iman saya lebih dari Abraham? Kalau Tuhan suruh saya persembahkan anak saya akan lakukan. Siapa bisa berani bilang gitu? Abraham sudah perwakilan terbaik. Tuhan pilih siapa lagi? Tuhan pilih Daud. Daud sudah perwakilan terbaik. Kadang-kadang kita membaca Alkitab, kita geleng-geleng kepala dengan namanya orang Israel. Kok orang Israel begini? Kok orang Israel begitu? Kok mereka menentang Tuhan terus. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya mereka sudah adalah perwakilan manusia yang terbaik. Mereka adalah perwakilan manusia yang terbaik. Dan Tuhan ingin memperlihatkan bahwa perwakilan manusia yang terbaik pun gagal di hadapan Tuhan. Perwakilan manusia yang sudah dipilih dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub, dari Yehuda sampai ke Daud dan lain sebagainya, orang-orang yang beriman, saudara. Tapi ternyata mereka gagal juga. Karena manusia gagal di hadapan Tuhan. Dan manusia akhirnya memilih untuk memberontak. Dan Yerusalem memberontak di hadapan Tuhan. Terus lagi.
Sehingga Tuhan berkata, aku mau, aku berkali-kali ingin memperbaiki hubunganku dengan kamu. Aku ingin tarik kamu lagi ke bawah sayapku, aku ingin memperbaharui hubungan ini. Jadi Allah mau. Allah mau, tetapi kamu tidak mau. Nah, karena Allah mau, Allah berinisiatif. Kita melihat inisiatif Allah luar biasa di sini. Kalau kita perhatikan lagi ayat 37, apa saja yang telah Tuhan lakukan untuk menarik manusia kepada dirinya? Oh, katanya, Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin berkata, berkali-kali berarti ini sudah Tuhan usahakan banyak kali melalui tadi yang disebut di atas, nabi-nabi yang diutus, ya, orang-orang utusan, abdi-abdi Allah, raja-raja yang baik, imam-imam yang setia, Tuhan kirim kepada mereka untuk membalikkan mereka kepada Tuhan. Tapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau, saudara. Tuhan berinisiatif. Memang dalam hal keselamatan, harus Tuhan yang berinisiatif. Kita berkata bahwa kalau Tuhan tidak memulai duluan, manusia tidak bisa diselamatkan. Tapi Tuhan sudah mulai. Tuhan sudah mulai, dan salah satu inisiatif Tuhan yang paling luar biasa adalah Tuhan mengirimkan putranya. Tuhan mengirimkan Yesus Kristus. Yesus Kristus dia sendiri, Tuhan sendiri datang ke dalam dunia, menjadi manusia. Dan kemudian tadi sudah kita bilang, tidak berapa hari setelah percakapan ini dia akan mati di kayu salib untuk manusia. Bukankah itu sudah inisiatif Tuhan? Tuhan yang duluan memberikan jalannya, Tuhan yang menarik mereka, Tuhan yang mengundang mereka. Oh benar, saudara, Tuhan berinisiatif. Namun sekali lagi, kita belajar dari sini bahwa ternyata manusia bisa menolak tawaran Tuhan. Karena Tuhan dengan jelas berkata, berkali-kali aku ingin, tetapi kamu tidak mau. Kamu tidak mau. Manusia menolak tawaran Tuhan. Kasih karunia Tuhan bisa ditolak, saudara kasih Tuhan. Oh, di saat ini saya harus membahas sedikit, karena ada banyak sekali orang yang salah dengan suatu teologi. Teologi yang mempercayai bahwa Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu. Bahwa Tuhan sudah menentukan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang masuk neraka dengan tidak bersyarat. Biasanya teologi ini disebut Calvinisme. Ada yang sebut itu gereja-gereja yang menganut pandangan reform dan lain sebagainya. Mereka berpegang kepada Calvinisme yang mengajarkan apa? Bahwa Allah sudah memilih siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka dengan tanpa syarat. Kata kuncinya sebenarnya adalah tanpa syarat di situ. Sebenarnya saya sangat percaya, kita sangat percaya, gereja kita sangat percaya dengan namanya doktrin pemilihan. Kenapa kita percaya doktrin pemilihan? Karena di dalam Alkitab ada bicara tentang pemilihan. Allah telah memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan, benar. Tetapi Alkitab mengatakan Allah memilih kita berdasarkan pra-pengetahuannya. Tidak pernah dikatakan tanpa syarat. Tetapi konsep yang tanpa syarat itu seperti apa? Konsep yang tanpa syarat itu adalah bahwa Tuhan secara tanpa syarat tidak melihat apapun pada diri manusia. Memilih sebagian, kamu diselamatkan, kamu binasa. Kadang-kadang mereka tidak mau tekankan yang binasa ini. Mereka hanya bilang, Tuhan pilih siapa yang selamat. Ya, kalau kamu memilih siapa yang selamat, berarti otomatis memilih siapa yang binasa. Karena hanya ada dua pilihan. Kalau nggak selamat, binasa. Tidak ada opsi ketiga, keempat, dan kelima. Seringkali mereka mau berkata, Tuhan hanya pilih siapa yang selamat. Tidak pilih siapa yang binasa. Loh, enak saja. Kalau pilih siapa yang selamat, ya otomatis pilih siapa yang binasa. Tetapi ketika dikatakan bahwa Tuhan melakukan itu tanpa syarat, berarti apa? Berarti bahwa kalau tanpa syarat itu, mereka percaya Tuhanlah yang membuat orang-orang yang dia pilih untuk selamat ini, untuk percaya Tuhan yang buat mereka selamat. Tuhan yang buat mereka percaya. Tuhan yang kasih mereka suatu kasih karunia yang tidak bisa ditolak katanya. Yang mereka sebut sebagai irresistible grace. Kasih karunia yang tidak bisa ditolak. Tuhan akan kasih kepada orang-orang yang dia mau selamatkan ini suatu kasih karunia yang tidak bisa ditolak.
Lalu mereka akan percaya kepada Tuhan. Dan kemudian mereka akan selamat karena memang dari awal Tuhan sudah patok mereka selamat. Sedangkan yang tidak dipilih untuk selamat atau dengan kata lain dipilih untuk binasa, Tuhan tidak kasih karunia yang spesial ini. Tuhan tidak kasih karunia yang spesial ini, dan berarti mereka tidak bisa percaya kepada Tuhan. Dan itu berarti Tuhan tidak ingin mereka selamat. Kalau Tuhan ingin mereka selamat, maka mestinya Tuhan tinggal kasih karunia yang spesial itu, yang sama dengan yang dia kasih kepada grup yang dia pilih selamat ini. Tuhan tidak mau mereka selamat. Tuhan tidak ingin. Oh, tetapi saudara, ini bukan apa yang Alkitab katakan. Sistem itu adalah sistem manusia. Itu adalah filosofi yang didasarkan kepada suatu pemahaman kedaulatan Allah yang kacau. Tetapi Alkitab menjelaskan di ayat ini, sebenarnya ayat ini meruntuhkan sistem Calvinisme itu. Karena Tuhan bukan berkata, aku tidak ingin. Tapi Tuhan berkata, aku ingin. Aku ingin, tetapi kamu tidak mau. Tuhan tidak berkata, kamu tidak bisa. Tuhan berkata, kamu tidak mau. Tuhan ingin. Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan menarik. Sedangkan Yerusalem kita tahu, orang-orang Israel di sini, mereka menolak Tuhan. Tapi mereka menolak Tuhan bukan karena Tuhan tidak mau memberikan kasih karunia spesial untuk mereka. Tuhan akan mati bagi mereka. Tapi mereka tidak mau. Sehingga nanti, di dalam sorga, tidak seorang pun bisa berdalih. Tidak seorang pun bisa berkata bahwa, Tuhan, kenapa kasih karunia tidak disampaikan kepadaku? Tidak. Kasih karunia akan terbukti telah disampaikan, ditawarkan kepada semua orang. Tinggal masalahnya, kita mau atau tidak mau. Jadi ayat ini meruntuhkan Calvinisme. Kalau Calvinisme benar, bahwa Allah sudah pilih sebagian masuk surga tanpa syarat. Dan siapa masuk neraka juga tanpa syarat, kalau begitu. Maka, ini adalah sandiwara. Yesus sedang bersandiwara kalau begitu. Ini adalah kebohongan. Kalau misalnya Yesus berkata, berkali-kali aku ingin, kenapa kamu tidak percaya kepadaku? Kenapa kamu menolak aku? Padahal aku ingin kamu diselamatkan. Padahal tidak. Kalau Tuhan ingin mereka diselamatkan, Tuhan tinggal pilih mereka diselamatkan. Tapi ternyata tidak demikian. Kalau misalnya Calvinisme benar, Tuhan Yesus sedang bersandiwara di sini. Tapi saya tidak percaya bahwa Tuhan kita sedang menipu. Saya percaya ini adalah pernyataan yang benar akan hati Tuhan. Bahwa Dia ingin manusia diselamatkan. Oleh karena itu saya percaya doktrin pemilihan. Tetapi pemilihan berdasarkan pra-pengetahuan Tuhan. Pemilihan itu memberitahu kita bahwa jauh-jauh sebelum kita lahir, Tuhan sudah mempersiapkan banyak hal untuk kita. Itu adalah inti dari doktrin pemilihan. Jauh-jauh sebelum kita lahir, sejak sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mempersiapkan banyak berkat rohani untuk kita. Siapa kita? Kita adalah orang yang Tuhan ketahui akan percaya kepadanya. Sehingga Tuhan sudah mempersiapkan. Tuhan sudah mempersiapkan keselamatan bagi orang yang akan percaya padanya. Tuhan sudah mempersiapkan hidup yang kekal. Tuhan mempersiapkan berkat-berkat keselamatan bagi orang yang akan meresponi kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan sudah tahu dalam pra-pengetahuan Dia. Dan Tuhan sudah pilih mereka. Sehingga kalau ada orang bilang, apakah Pak Stephen dipilih masuk surga? Benar. Saya orang pilihan. Saya dipilih masuk surga. Tapi bukan tanpa syarat. Bukan tanpa syarat. Allah telah memilih saya sebelum dunia dijadikan. Berdasarkan pra-pengetahuan Dia. Dan kalau dilihat dari sisi Allah, Dia sudah memilih saya. Tapi dilihat dari sisi saya percaya kepadanya. Saya percaya kepadanya, saya beriman kepadanya. Dan oleh karena itu saya selamat. Oh saudara, mungkin ada yang berkata begini. Kadang-kadang teologi Calvinis akan berkata, kalau misalnya Tuhan ingin orang diselamatkan, tapi ujung-ujungnya orang itu tidak diselamatkan, maka berarti Allah kamu lemah katanya. Karena Allah kamu pengen sesuatu tapi nggak dapet.
Allah ingin manusia diselamatkan, tapi manusianya nggak selamat, berarti keinginan Allah gagal. Nah, ini argumen yang sering mereka pakai. Kalau Allah ingin sesuatu lalu tidak terjadi, kan berarti Allah kamu kurang berdaulat. Dia pengen sesuatu lalu nggak dapat. Misalnya kita manusia punya banyak keinginan. Tapi seringkali keinginan kita nggak sampai, kenapa? Ya misalnya uang kita kurang. Oh, kalau bisa saya pengen beli helikopter, misalnya, supaya nggak kena macet di Jakarta. Ya, tapi saya nggak bisa, saya nggak punya uang untuk beli helikopter. Jadi keinginan saya tidak tercapai karena kemampuan saya kurang. Lalu kalau keinginan Allah tidak tercapai, katanya, bukankah itu berarti kemampuan Allah kurang? Allah ingin, berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, tapi kamu tidak mau. Berarti apakah Allah kurang berdaulat kalau begitu? Oh tidak, saudara. Dan untuk itu, kita masuk kepada konteks yang kedua. Tadi konteks yang pertama adalah, sekalipun Allah mau, kamu tidak mau. Konteks yang kedua adalah, kamu akan binasa karena kamu tidak mau. Kamu akan binasa karena kamu tidak mau. Coba kita perhatikan ayat yang ke-38. Ayat 38 bunyinya begini. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi bagimu. Ada konsekuensinya, saudara. Tuhan memang memberikan manusia pilihan. Tetapi menolak kasih Tuhan selalu ada konsekuensinya. Ini bukan karena Tuhan jahat. Tapi ini adalah konsekuensi dasar. Tuhan sering menggambarkan hubungan dia dengan manusia ini dengan pernikahan. Allah adalah mempelai laki-laki, Allah adalah suami, dan manusia yang percaya kepadanya adalah istri. Adalah mempelai Kristus. Mungkin seorang laki-laki akan tanya kepada seorang perempuan, mau gak kamu menjadi istri saya? Maukah kamu menikah dengan saya? Dan seorang perempuan, mestinya dia punya hak untuk berkata, ya saya mau, atau tidak, saya tidak mau. Tetapi tentu ada konsekuensi dong. Kalau misalnya dia bilang tidak, ya dia tidak menjadi istri orang tersebut. Kalau dia bilang iya, ya berarti dia menjadi istri orang tersebut. Dan dia tidak bisa berkata, saya tidak mau, tapi tetap mengharapkan benefit. Misalnya kalau dia menjadi seorang istri. Dia tidak bisa berkata, saya tidak mau jadi istri kamu, tapi saya tetap masuk tinggal di rumah kamu. Gitu. Ya nggak bisa seperti itu. Nah oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan kasih manusia kehendak bebas. Dan kenapa ini tidak mengganggu kedaulatan Tuhan? Kenapa kalau manusia bisa berkata, Tuhan saya tidak mau? Kenapa itu tidak mengganggu kedaulatan Tuhan? Karena sistem itu adalah sistem yang Tuhan buat. Yang memberikan kehendak bebas kepada manusia adalah Tuhan. Yang berkata manusia, saya akan kasih kamu kemampuan untuk menolak aku adalah Tuhan sendiri. Ini adalah sistem yang memang Tuhan ciptakan. Tuhan maunya seperti itu. Oleh karena itu, ketika manusia menolak Tuhan, ini tidak merusak kedaulatan Tuhan karena Tuhan yang ciptakan sistemnya. Tuhan yang bikin seperti itu, Tuhan yang bikin manusia bisa menolak Dia. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan mau ciptakan manusia yang bisa menolak Dia? Karena hanya manusia yang bisa menolak Dia. Itulah manusia yang bisa menerima Dia dengan bebas. Dengan bebas. Ini kata kuncinya. Kalau tidak ada kemungkinan penolakan, maka Anda tidak menerima dengan bebas. Dengan bebas berarti ada opsi lain. Tuhan bisa nggak ciptakan manusia yang hanya bisa menerima Dia, nggak bisa menolak? Tuhan bisa ciptakan yang seperti itu, tapi saya nggak yakin namanya manusia jadinya. Tuhan gampang sekali ciptakan yang seperti itu. Manusia juga bisa, tapi kita sebut robot namanya. Gitu ya. Karena robot hanya bisa melakukan satu hal, yaitu yang diprogram oleh penciptanya. Secanggih-canggihnya manusia bikin robot, lalu hari ini ada banyak AI dan lain sebagainya, ini zaman AI katanya kan. Wah banyak sekali ya, AI lagi inilah, lagi booming. Tapi AI tidak punya kehendak bebas yang sejati. Secanggih-canggihnya robot tidak bisa dia punya kesadaran diri dan kehendak bebas yang sejati. Karena dia hanya bisa mengikuti jalur apa yang sudah
diprogramkan kepadanya. Dan dan Tuhan mau menciptakan manusia yang akan menerima dia, mengasihi dia dengan bebas. Dengan bebas berarti manusia itu harus bisa menolak Tuhan. Harus bisa menolak Tuhan. Dan oleh karena itu, ketika manusia menolak Tuhan, itu bukan berarti kedaulatan Tuhan gagal. Itu berarti kedaulatan Tuhan justru terbukti. Karena dia menciptakan manusia yang bisa menolak dia. Bisa menolak dia. Tetapi, kedaulatan Tuhan juga terbukti karena ketika manusia menolak dia, maka ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya, saudara. Konsekuensinya katanya, kamu akan binasa. Karena kamu tidak mau. Mungkin ada yang berkata, kenapa ini? Kenapa Tuhan begitu jahat? Kenapa kalau orang tidak percaya kepadanya, tidak mengasihi dia, tidak bersekutu dengan dia, binasa begitu? Apakah itu berarti Tuhan jahat? Tidak. Karena Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah sumber kehidupan. Dan ketika seseorang berkata, aku tidak mau ada hubungan dengan sumber kehidupanku, ya dia akan binasa. Dia akan binasa. Itu seperti misalnya ada suatu peralatan listrik, ada suatu AC atau apa nih, sekarang kebetulan ada AC gitu kan, lumayan enak gitu, walaupun agak kurang juga ya. Ini karena saya teriak-teriak. Mungkin ada AC di sini, tapi tiba-tiba AC itu bilang, saya mau berdiri sendiri, saya tidak mau tercolok ke MCB. Saya membenci MCB saya. Lalu dia putuskan hubungan dengan MCB-nya. Apa yang terjadi? Dia mati. Mungkin pusat listriknya berkata, ayo balik lagi. Ayo balik lagi. Tidak mau, saya tidak mau. Ya kamu akan mati, kamu akan binasa. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah pencipta kita. Oleh karena itu, semua orang yang pada akhirnya tidak rekonsiliasi balik kepada Tuhan, yang tidak menyelesaikan dosanya dengan Tuhan, yang tidak diperdamaikan kembali kepada Tuhan, dan tidak bersatu lagi kepada Tuhan seperti anak ayam katanya, berlindung kembali kepada sayap induknya. Setiap orang yang tidak menyelesaikan masalah dosanya, permusuhannya dengan Allah, dan mendamaikan itu, dia akan binasa. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena memang realitanya seperti itu. Karena sumber kehidupan adalah Tuhan. Sumber kehidupan adalah Tuhan. Kamu akan binasa karena kamu tidak mau. Nah, kebinasaan ini bukan hanya dalam kekekalan. Tetapi jauh-jauh sebelum kekekalan, hidup seseorang yang bertentangan dengan Tuhan, yang bermusuhan dengan Tuhan, itu sudah akan kacau terlebih dahulu, jauh-jauh sebelumnya. Ini semacam kayak sebelum orang mati itu sudah ada simptom-simptomnya, sudah ada gejala-gejalanya, sudah ada kerusakan organ dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada berbagai kehancuran yang terjadi sebagai suatu peringatan bagi orang. Oleh karena itu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia langsung terkutuk. Tuhan langsung bilang apa kepada perempuan? Karena dia yang makan pertama, Tuhan bilang, sakitmu pada saat bersalin akan kubuat besar. Lalu kepada Adam, dengan berpeluh kamu akan mencari, dengan kerja keras, dengan susah payah, dengan berpeluh kamu akan mencari makananmu, sampai kamu mati kembali lagi kepada debu. Banyak orang ada yang protes, Tuhan kenapa hukum manusia begitu keras, karena gara-gara colong makan satu buah doang. Tuhan saya bayar deh buahnya gitu kan. Berapa sih duitnya gitu. Ini bukan masalah bayar buah saudara. Ini bukan seperti Anda masuk ke toko, buah mana Anda curi satu buah lalu Anda makan, bukan. Ketika Tuhan menghukum bumi ini dan mendatangkan kesusahan kepada manusia, itu adalah berkat sebenarnya. Itu adalah suatu kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena itu memberitahu manusia bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Bahwa kondisi manusia ini tidak baik-baik saja.
Sehingga kita mencari adakah sesuatu yang lebih baik. Karena penderitaan di dunia inilah kita berseru, Tuhan, ya, adakah sesuatu yang lebih baik? Tentunya tidak mungkin kehidupan ini hanya begini saja. Anda bisa bayangkan kalau misalnya setelah jatuh dalam dosa, Tuhan biarkan semuanya sama. Manusia tidak diusir dari Taman Eden. Tidak ada kesusahan. Tidak ada duri yang menusuk manusia. Tidak ada penyakit. Tidak ada semua itu. Tuhan biarkan sama. Ya, manusia sudah berdosa tapi Tuhan izinkan di Taman Eden terus dalam utopia itu. Apa yang terjadi? Apakah itu baik? Oh tidak. Karena manusia tidak akan pernah sadar betapa berbahayanya mereka terlepas dari Tuhan. Dan suatu hari mereka akan mati tanpa sadar. Dan mereka akan terputus selamanya dari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan, oke, karena kamu sudah berbuat dosa, kamu harus mengalami kesusahan di dunia ini. Manusia menjadi susah. Melahirkan menjadi menyakitkan. Semua manusia harus bekerja keras untuk hidup. Ada berbagai penyakit dan segala macam, ya, flu dan kanker dan tumor dan penyakit ginjal dan semua 1001. Semua jadi ada di dunia ini. Supaya manusia sadar bahwa ternyata memang dunia kita ini sudah rusak karena dosa. Dan mereka mencari Tuhan. Oleh karena itu salah satu kenapa Tuhan Yesus bilang sulit sekali bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus pernah bilang lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena banyak sekali orang kaya yang hidupnya sudah terlalu nyaman, saudara. Dan itu tidak memicu dia untuk berpikir, saya butuh Tuhan. Tidak memicu dia untuk bertanya, sebenarnya kehidupan ini apa maknanya? Ya, karena dia sudah terlalu nyaman, dia merasa, saya fine-fine aja kok. Saya fine-fine saja sekarang. Sekalipun tanpa Yesus, saya fine-fine saja, saya baik-baik saja. Oh, saudara. Tetapi Tuhan berkata, kamu akan binasa karena kamu tidak mau. Kalau kamu tidak mau, kamu akan binasa. Sekali lagi, bukan ini karena Tuhan jahat. Perhatikan ayat yang 38 sekali lagi. Spesifik untuk Yerusalem, dikatakan di sini, lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi bagimu. Yesus adalah Mesiasnya Israel. Mereka sudah nanti-nantikan Mesias ini. Karena Mesias bagi mereka adalah keturunan Daud yang akan memulihkan tahta Daud. Itu yang orang Israel tunggu-tunggu. Kenapa? Raja terakhir mereka adalah Zedekia. Tahun 586 Zedekia ditumbangkan. Sebelum Masehi. 586 sebelum Masehi. Zedekia ditumbangkan. Dan sejak saat itu, mereka tidak pernah punya raja lagi yang lain. Dan itu pengharapan kekal mereka. Karena mereka berpikir, kapan kita akan dipulihkan? Karena mereka ada di bawah penjajahan. Mereka dijajah oleh Babel. Mereka dijajah oleh Media Persia. Habis itu dijajah oleh Yunani. Sekarang mereka dijajah oleh Romawi. Sehingga mereka tengik benar ketika Tuhan Yesus berkata, kebenaran akan memerdekakan kamu. Tuhan Yesus pernah berkata, Yohanes pasal 8. Lalu ada sebagian orang Farisi tengik sekali berkata begini, kami anak Abraham, kami tidak pernah jadi hamba siapa-siapa. Omong kosong. Mereka saat itu adalah hamba Roma. Dan dalam kesombongan mereka menantikan terus. Kapan Raja Mesias? Itu yang mereka inginkan. Mereka ingin suatu gerakan politik yang akan memulihkan Israel kembali lagi. Seperti zaman Salomo, zaman Daud, secara politik. Sebenarnya Tuhan Yesus siap lakukan itu. Asal mereka menerima dia secara rohani terlebih dahulu. Tapi mereka menolak Yesus secara rohani. Mesias mereka tolak. Tuhan mereka tolak. Nabi mereka tolak. Dan terutama Tuhan mereka tolak. Dan saudara, ini pasti ada konsekuensinya. Ini pasti ada konsekuensinya. Makanya dikatakan, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi bagimu. Ini adalah nubuat Tuhan Yesus. Bahwa Yerusalem akan dihancurkan. Yerusalem akan dihancurkan, saudara. Dan ini terbukti. Tuhan Yesus mengatakan ini mungkin sekitar tahun 30 Masehi. 40 tahun kemudian. Orang Israel memberontak terhadap Roma. Dan diutuslah
Jenderal Titus pada waktu itu, untuk memadamkan pemberontakan. Dan Jenderal Titus mulai dari utara, Galilea dibantai. Pemberontak-pemberontak di Galilea dibunuh semua. Tapi yang di Yudea masih ngeyel. Yang di Yudea masih terus memberontak. Akhirnya dengan pasukan Romawi mereka turun. Ya. Dan mereka benar-benar ingin membuat contoh. Karena Yehuda ini sudah berontak berkali-kali lagi. Dan terjadi pembantaian yang luar biasa. Katanya, sepanjang jalan itu dari Galilea sampai ke Yudea, mereka mendirikan beribu-ribu salib. Dan semua orang Yahudi pemberontak yang mereka tangkap disalibkan di situ. Beribu-ribu orang. Dipajang di sekitar jalan itu. Sampai akhirnya Jenderal Titus sampai ke Yerusalem. Dan kemudian menghancurkan kota itu. Tadinya katanya Jenderal Titus di situ, dia tidak mau membakar Yerusalem. Karena dia sayang dengan bait suci yang banyak emas. Tapi prajuritnya tidak terkendalikan. Ada yang lempar api dan lain sebagainya. Akhirnya kota itu terbakar. Seluruh kota itu terbakar. Dan bait suci pun hancur. Oh saudara, tidak cukup sampai di sana. Itu tahun 70. Tahun 130. Ada seorang Yahudi yang bangkit. Lalu menggelari dirinya Simon Bar Kokhbah. Namanya Simon anak Kokhbah itu artinya bintang. Simon anak bintang. Lalu dia mengklaim bahwa dia adalah Mesias. Lalu orang Yahudi semua percaya kepada dia, menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan. Ketika Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan atas nama aku sendiri. Aku datang atas nama Bapakku, tapi kalian menolak aku. Akan datang seseorang yang datang atas namanya sendiri, dan kalian akan ikut dia. Tuhan berkata itu di Injil Yohanes. Dan ini terbukti pada tahun 130 Masehi, 100 tahun setelah Yesus. Simon Bar Kokhbah mengklaim dirinya adalah Mesias. Memimpin orang Israel untuk bangkit lagi, memberontak terhadap orang Romawi. Dikirimlah yang kedua kali pasukan Romawi, menghancurkan total pemberontakan mereka. Dan saking keselnya Romawi pada waktu itu, bukan saja Yerusalem dihancurkan total, mereka membubarkan semua orang Yahudi yang ketangkap oleh mereka buang, mereka lempar menjadi budak di tempat-tempat lain. Kemudian mereka namakan ulang daerah itu Palestina. Nah itu sebenarnya adalah asal-usul kata Palestina. Kenapa hari ini ada sebagian orang kenal wilayah itu Palestina? Palestina itu nama yang diberikan Romawi ke wilayah itu. Setelah mereka kesal dengan pemberontakan Israel yang berulang-ulang mereka hancurkan, mereka kasih nama baru, ini namanya Palestina. Bukan lagi disebut Yudea. Dulu namanya adalah Yudea. Yudea Galilea, tapi diubah oleh Romawi menjadi Palestina. Lalu Yerusalem, di atas puing-puing Yerusalem, mereka bangun suatu koloni baru. Yang mereka sebut Capitolano. Ya. Dan akhirnya Yerusalem disebut itu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Benar apa yang Tuhan Yesus katakan. Rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi bagimu. Kita masuk kepada konteks yang ketiga, saudara. Coba kita lihat ayat yang ke-39. Yang pertama adalah, sekalipun Allah mau, kamu tidak mau. Yang kedua adalah, kamu akan binasa karena kamu tidak mau. Dan yang ketiga, ayat yang ke-39. Rencana Allah berlanjut, sekalipun kamu tidak mau. Rencana Allah berlanjut, sekalipun kamu tidak mau. Perhatikan ayat ini. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oh, Tuhan kita tahu, ini adalah terakhir kalinya dia akan berhadapan dengan orang-orang Yahudi secara umum di bait suci. Ini terakhir kali dia datang ke dalam bait suci itu. Karena sebentar lagi dia akan disalibkan. Dan setelah disalibkan, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi setelah itu dia tidak pernah menunjukkan diri secara umum lagi. Dia muncul berkali-kali. Dalam 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia muncul berkali-kali, tapi tidak pernah di hadapan umum. Dia menampakkan diri kepada rasul-rasulnya, kepada pengikut-pengikutnya. Paling banyak dia menampakkan diri kepada 500 orang pengikutnya sekaligus. Dia tidak akan, karena mereka sudah menolak Mesias mereka, konsekuensinya Mesias tidak mau menampakkan diri lagi kepada mereka.
Karena mereka sudah menikmati Yesus 3,5 tahun. Dan sekarang mereka menolak Yesus. Bilang, kamu tidak akan lihat aku lagi. Namun saudara, itu tidak berarti rencana Tuhan gagal. Dan ini sekali lagi membuktikan kedaulatan Tuhan. Tuhan kasih manusia pilihan mau mengasihi dia atau menolak dia. Tapi rencana Tuhan tidak gagal. Sekalipun kalau kita menolak Tuhan. Rencana Tuhan tidak gagal. Oleh karena itulah Tuhan memutuskan untuk menciptakan manusia. Banyak orang sering tanya sama saya, kalau Tuhan Maha tahu, bukankah dia tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa? Benar. Tuhan tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Kalau begitu, kenapa Tuhan tetap ciptakan manusia? Kenapa enggak dibatalkan aja? Kan sudah tahu bakal jatuh dalam dosa. Ya di proyeknya digantilah gitu. Enggak jadi bikin manusia. Kan Tuhan Maha tahu. Oh tidak, saudara. Tuhan tetap menciptakan manusia. Karena sekalipun manusia menolak dia, rencana Tuhan tidak gagal. Salah satu alasannya adalah karena Tuhan mau menyediakan penyelamatan. Dan Tuhan tahu, walaupun ada manusia yang akan menolak dia, ada manusia yang akan menerima dia juga. Oleh karena itu, penciptaan manusia tetap dilaksanakan. Karena Tuhan tahu rencana dia akan berlanjut terus. Ada yang menolak, ada yang menerima. Sekalipun Tuhan tahu Israel akan banyak sekali memberontak, akan banyak sekali mengesalkan hatinya, tapi kenapa Tuhan tetap pilih Israel? Pilih Abraham, pilih Daud, kenapa Tuhan tetap pilih itu? Karena rencana Tuhan tetap jalan. Karena ketika Elia merasa bahwa dia tinggal sendirian sekalipun, dan dia berkata, Tuhan, aku sudah giat bagi engkau, tinggal aku satu-satunya, mereka sudah membunuh yang lain. Tuhan bilang, tidak, aku masih menyisakan 7.000 orang yang tidak menyembah kepada Baal. Tuhan tahu, tetap ada remnant, tetap ada sisa. Rencana Tuhan berjalan terus. Rencana Tuhan berjalan sekalipun kamu tidak mau. Hanya saja, kamu yang tidak mau itu tidak masuk di dalam rencana berkat-berkatnya, tapi masuk dalam rencana penghukumannya. Perhatikan di ayat yang ke-39. Mulai sekarang, kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti Israel akan melihat Yesus lagi. Benar. Tapi kapan? Pada saat mereka menerima dia sebagai Mesias. Coba kita buka di dalam Zakaria, saudara. Kita buka Zakaria, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-10. Zakaria 12, ayat yang ke-10. Aku akan mencurahkan roh belas kasihan dan permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang aku yang telah mereka tikam. Mereka akan meratapinya seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisinya dalam kepahitan seperti orang menangisi anak sulung. Ada nubuat di sini bahwa suatu hari Israel akan menangisi Yesus yang telah mereka tikam. Mereka akan menyesal telah menyalibkan Tuhan, dan mereka akan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini dikatakan kalau kita balik ke Matius 23 tadi, sampai mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Program Tuhan akan berlanjut terus. Dan suatu ketika orang-orang yang percaya di dalam Israel akan diselamatkan. Tetapi permasalahannya, kamu mau ikut bagian yang mana? Kamu mau ikut bagian yang diselamatkan atau yang tidak diselamatkan? Kalau kamu tidak mau, tidak berarti Tuhan gagal. Karena Tuhan sudah menubuatkan. Saudara, hari ini pun Tuhan sudah menubuatkan. Tuhan berkata misalnya di dalam 2 Timotius, coba kita buka, saudara. 2 Timotius pasal 4. Atau coba kita buka ini satu persatu deh. Kita buka di dalam 2 Tesalonika dulu. Kita buka 2 Tesalonika pasal 2. Ini berbicara mengenai antikristus. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12 saya bacakan.
Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Si pendurhaka ini adalah antikristus. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mukjizat-mukjizat palsu. Dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang akan binasa, karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Berdasarkan tema kita hari ini, mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, berarti Allah mau. Allah mau apa? Allah mau mereka menerima kebenaran. Allah mau memberikan kebenaran kepada mereka. Allah mau, saudara. Tetapi kamu tidak mau. Mereka tidak mau. Mereka tidak mengasihi dan menerima kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Sehingga di ayat 11, itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Yang menyebabkan mereka percaya kepada dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya kepada kebenaran dan suka kejahatan. Saya ajak kita buka lagi dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasalnya yang keempat. Kita lihat 2 Timotius pasalnya yang keempat. Kalau ada orang hari ini menolak kebenaran, kalau ada orang hari ini menolak Tuhan, menolak firman Tuhan, apakah itu menggagalkan rencana Tuhan? Oh tidak. Karena rencana Tuhan sudah tahu bahwa ini semua akan terjadi. Perhatikan 2 Timotius pasal 4. Ayat yang ketiga, saya bacakan. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ajaran yang sehat tidak bisa diterima. Ajaran yang, ayo kita pelajari Alkitab, ayo kita buka dari ayat satu ke ayat lain, ayo kita bandingkan kebenaran, itu tidak suka, saudara. Manusia tidak mau berpikir, tidak mau diajak untuk berpikir, sehat itu seperti apa gitu. Yang benar sesuai Alkitab seperti apa, tidak. Orang tidak bisa lagi menerima ajaran sehat katanya. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jauh lebih enak untuk mendengarkan khotbah yang isinya dongeng, yang isinya cerita, yang isinya tur ke sorga. Di situ ada apa saja. Oh, ada binatang yang aneh, kakinya 10, sayapnya 3, segala macam. Oh, saya ketemu dengan si ini, si itu dongeng, saudara. Tapi manusia akan lebih suka itu. Atau suatu khotbah yang isinya stand up. Sehingga saya pernah ketemu satu orang, dia bilang, wah kalau pergi ke gereja ini, Anda dijamin dari awal sampai akhir ketawa terus katanya. Gitu ya. Oh begitu ya, saya bilang. Iya, saya senang katanya, karena ketawa terus dari awal sampai akhir. Oh kalau begitu, lebih baik Anda pergi ke stand up, begitu kan. Kebenaran firman Tuhan, kadang-kadang kita ketawa nggak masalah. Tapi ketawa bukanlah tujuannya. Memuaskan keinginan telinganya. Ada orang yang berkata, oke, saya hari ini saya menolak Tuhan, saya tidak mau. Nggak apa-apa dalam pengertian rencana Tuhan tidak akan gagal karena kamu tidak mau. Sama seperti ketika orang Israel menolak Tuhan, rencana Tuhan tidak gagal. Tuhan sudah tahu itu. Rencana Tuhan akan berlanjut terus. Nah memang implementasinya berbeda. Tapi rencana Tuhan tidak gagal. Kita sering bilang kalau Israel terima Tuhan Yesus pada waktu itu secara nasional, bukan mereka yang akan menyalibkan Yesus, Romawi yang akan menyalibkan Yesus. Dan mungkin sejarah berbeda, nggak masalah. Tapi kalau mereka menolak Yesus, rencana Tuhan tidak gagal. Hanya saja sekarang mereka terbukti melawan Tuhan. Saya sering berkata, kalau Adam dan Hawa tidak makan buah itu, apa yang terjadi? Apakah rencana Tuhan gagal? Ya enggak lah. Justru maunya Tuhan, Adam dan Hawa nggak usah makan buah itu. Kenapa buah itu disebut buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Karena melalui buah itu, manusia akan dapat tahu yang baik dan jahat. Kalau gitu mestinya dimakan dong. Enggak. Enggak dimakan pun akan tahu yang baik dan jahat. Melalui pohon ini, Tuhan ingin manusia tahu yang baik dan jahat. Dengan cara tidak memakannya. Kenapa? Kalau dia tidak memakan buah itu, dia digoda, dia tidak makan, maka dia akan tahu yang jahat, oh ini godaan ini jahat sekali. Dia akan tahu yang jahat karena dia digoda untuk makan, tapi dia tidak makan. Maka dia akan tahu yang baik dan jahat dari perspektif orang yang menang atas kejahatan. Tetapi manusia memilih untuk tahu yang baik dan jahat dari sisi orang yang kalah kepada kejahatan. Jadi pohon itu memainkan fungsinya.
Kalau manusia tidak makan pohon itu, dia akan tahu yang baik dan jahat juga, tapi dari posisi menang. Kalau dia makan buah itu, dia tahu yang baik dan jahat dari posisi kalah. Dan hari ini, Anda punya kebebasan. Tuhan ciptakan masing-masing kita punya kehendak bebas. Anda berkata, saya mau terima Tuhan, puji syukur. Saya mau ikut Tuhan, puji syukur. Tapi Anda berkata, saya tidak mau. Saya tidak mau. Oke, itu kehendak bebas. Tapi rencana Tuhan akan berlanjut. Hanya saja, kamu di sisi mana? Kamu di sisi yang di pihak Tuhan, atau kamu di sisi yang berlawanan dengan Tuhan? Kamu di sisi orang-orang yang tadi dikatakan tidak mengasihi dan menerima kebenaran, sehingga akan disesatkan oleh berbagai mukjizat palsu. Di sisi orang yang katanya tidak bisa menerima ajaran sehat, dan mengumpulkan guru-guru untuk menyenangkan keinginan telinganya. Anda mau di sisi itu juga menggenapi nubuatan. Itu ada dalam rencana Tuhan juga. Tapi Anda ada dalam sisi yang satu ini. Atau Anda berkata tidak, saya mau di sisi yang dikatakan ada sisa yang beriman. Ada yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Aku masih menyisakan orang-orang yang setia kepadaku, Tuhan bilang. Anda berkata, saya ada di sisi yang satu ini. Saudara, oleh karena itu kita bertanya, maukah kamu? Allah mau. Allah mau, maukah kita? Dan ini bukan hanya masalah keselamatan. Keselamatan tentu adalah yang paling besar. Saya ingin bicara sedikit kepada orang yang berkata, saya sudah diselamatkan, saya sudah terima Yesus. Oke, puji syukur. Tapi Tuhan tetap ingin menarik kita kepada persekutuan yang lebih erat lagi kepadanya. Bahwa kita diselamatkan itu langkah awal. Tapi Tuhan tetap ingin menarik kita. Ayo makin dekat dengan aku. Karena dengan makin dekat dengan Tuhanlah, baru hidup kita benar-benar bermakna. Baru kita hidup kita itu ngaco, nabrak sana, nabrak sini. Ada orang sudah diselamatkan, tapi dia bilang, tuh kenapa ya hidup saya sepertinya nabrak tembok terus, segala macam. Bisa jadi kalau misalnya kamu sudah diselamatkan, tapi kamu tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Justru Tuhan akan disiplin kamu. Kenapa saya selalu kayak kena jegal, nabrak ini, nabrak itu, dan segala macam. Hidup saya kayak entah di padang gurun mana. Gitu. Ya iya, kalau misalnya kamu jauh dari Tuhan. Kamu melanggar firman Tuhan. Soalnya Tuhan ingin menarik kita makin dekat kepada Dia. Dan Tuhan berkata, ayo, aku mau. Aku mau kamu membaca firman-Ku dengan rutin. Aku mau kamu bergabung dengan jemaat yang Alkitabiah supaya kamu makin dekat dengan aku. Kalau kamu belum pernah dibaptis dengan Alkitabiah, aku mau kamu memberi diri dibaptis. Aku ingin kamu hidup makin kudus, meninggalkan kemabukan, meninggalkan kecanduan, meninggalkan pornografi, meninggalkan percabulan. Aku mau, Tuhan bilang, supaya kamu makin dekat kepadaku. Tapi sekali lagi, Tuhan berikan kehendak bebas pada manusia. Ada orang yang bilang, Tuhan mau, tapi saya tidak mau. Saya merasa puas, Tuhan. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang semakin bertumbuh. Saya tidak mau hidup makin kudus. Saya tidak begitu mau rajin terhadap firman-Mu. Karena kenapa orang Israel tidak mau, saudara? Karena kesombongan mereka. Karena mereka lebih suka dengan dosa-dosa mereka. Karena mereka tidak tahan ketika Tuhan Yesus menegur mereka. Karena mereka suka dengan teologi mereka sendiri. Mereka pikir Yesus melanggar sabat dan lain sebagainya. Mereka tidak mau dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Kata, pengertian kamu tentang sabat itu ngaco total, hai orang Farisi. Mereka tidak mau, mereka berpegang kepada kesombongan mereka, sehingga akhirnya mereka menolak Yesus. Kenapa ada begitu banyak orang hari ini tidak mau makin bersekutu dengan Tuhan? Makin dekat dengan Tuhan, menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Karena itu semua memerlukan pengorbanan. Anda mungkin harus melepaskan dosa-dosa tertentu dalam hidupmu. Anda harus komitmen kepada jemaat. Anda harus rajin. Anda harus berkata, saya mau membaca firman Tuhan setiap hari. Sehingga kita lebih suka dengan kemalasan rohani kita. Anda berkata, aku mau. Kamu tidak mau. Kamu tidak mau. Oke, kalau begitu. Tetapi ada resikonya. Ada resikonya. Aku menyiapkan berkat-berkat, Tuhan bilang.
bagi orang-orang yang ikut aku. Apakah kita mau mendapatkan itu? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Dan Engkau mengasihi kami. Dan Engkau berseru atas Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Oh Yerusalem, berkali-kali aku ingin, tetapi kamu tidak mau. Hari ini pun Tuhan, Engkau pasti ingin manusia diselamatkan satu demi satu. Engkau ingin tiap-tiap jiwa di ruangan ini mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan, kiranya Engkau bekerja. Engkau yang tahu siapa yang sudah menjadi milik-Mu, siapa yang masih bergumul. Siapa yang mungkin belum memastikan diri. Walaupun dia sudah sering ke gereja, tapi dia belum benar-benar bertobat dan percaya. Engkau yang tahu Tuhan. Dan kiranya firman-Mu hari ini menarik dia. Tuhan, bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Oh, berkali-kali Engkau ingin. Engkau ingin kami makin dekat kepadamu. Engkau ingin kami mengambil langkah rohani yang selanjutnya. Engkau ingin bagi yang belum bergabung dengan jemaat, bergabung dengan jemaat. Engkau ingin yang belum melayanimu untuk melayanimu. Dalam hal apa yang bisa mereka perbuat. Engkau ingin kami semua makin maju, menempuh jalan yang makin tinggi. Tuhan, jikalau ada yang masih mengeraskan hati dan berkata, Tuhan, aku tidak mau. Aku tidak mau, aku tidak serajin itu, aku tidak mau melepaskan dosa favoritku, aku tidak mau mengejar kekudusan yang terlalu kudus. Aku tidak mau Tuhan. Maka Tuhan, Kau yang kiranya merobohkan segala tembok kesombongan manusia. Dan yang bekerja dalam hati setiap kami. Pimpin Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.